Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Handayani. Saya mahasiswa Prodi PPKN Angkatan tahun 2019 di Universitas Kanjuruhan Malang. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bumansuadu. Untuk materinya ada 3. Yang pertama yaitu konsepsi dasar sejarah pemikiran kewarganegaraan. Yang kedua, perkembangan ide kewarganegaraan klasik di Sparta dan Athena. Yang ketiga, konsep kewarganegaraan di Romawi. Saya akan membahas materi yang pertama, yaitu materi mengenai konsepsi dasar sejarah pemikiran kewarganegaraan. Pada materi ini, muncul sebuah pertanyaan, yaitu sejak kapan manusia disebut sebagai warga? Untuk menjawabnya, kita akan merujuk pada 2 referensi, yaitu referensi dari Plato dan Harari. Menurut Plato, manusia dikatakan sebagai warga ketika ia keluar dari gua. Sedangkan menurut Harari, manusia dapat dikatakan sebagai warga ketika ia keluar dari gua dan berinteraksi dengan manusia sejenisnya. Antara Plato dan Harari memiliki persamaan dalam pandangannya, yaitu mereka mengimajinasikan bahwa manusia itu hidup di dalam gua atau individualistis. Oleh karena itu, demi kelangsungan hidupnya, ia harus keluar, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Sehingga singkat kata dapat dikatakan bahwa manusia disebut warga jika ia keluar, berinteraksi dengan manusia lainnya. Selanjutnya, warga berada dalam peristiwa sejarah. Yang dimaksud dengan warga berada dalam peristiwa sejarah, yaitu pengandaian warga berada dalam bentangan waktu. Yang pertama, titik awal. Titik awal merupakan manusia yang tinggal di dalam gua atau berada dalam individualitasnya. Yang kedua, berproses. Berproses di sini yang dimaksud adalah manusia gua memiliki gagasan, kemudian bertindak untuk keluar dari gua karena ingin mengetahui keadaan di luar sana. Gagasan tersebut muncul karena manusia gua bosan. Yang ketiga, titik akhir. Dalam titik akhir ini memiliki 2 makna. Makna yang pertama yaitu akhir dari kehidupan yang berupa kematian. Yang kedua, akhir dari kehidupan karena ada peperangan yang tidak berkesudahan, atau dalam bahasa agama disebut kiamat, dan dalam bahasa ilmiah disebut dengan komunal. Yang terakhir yaitu warga berada dalam waktu, tempat, dan aktivitas. Warga selalu berevolusi, yang mula-mula merupakan manusia gua, kemudian membentuk sebuah kampung dan berkembang menjadi sebuah daerah bagian atau membentuk sebuah koloni, kemudian berkembang lagi membentuk sebuah kota-kota kecil. Itulah perjalanan manusia dari awal hingga akhir, yang awalnya manusia merupakan manusia gua atau individualistis, kemudian berevolusi menjadi manusia sosial atau warga karena didorong oleh keinginan-keinginan tertentu, sehingga proses inilah akhirnya yang menimbulkan sebuah konsepsi lahirnya kewarganegaraan. Selanjutnya, saya akan beralih ke materi yang kedua, yaitu materi mengenai perkembangan ide kewarganegaraan klasik di Sparta dan Athena. Yang pertama yaitu kewarganegaraan di Sparta. Banyak para pemikir berpendapat bahwa konsep kewarganegaraan pertama kali muncul di Sparta, bukan di Athena. Kewarganegaraan di Sparta adalah kesamaan di antara para elit militer. Mereka adalah warga negara Sparta yang memiliki hak penuh. Mereka adalah laki-laki berusia 30 tahunan yang telah lulus pelatihan militer dan telah mendapatkan jatah tanah yang kemudian jatah tanah tersebut diolah oleh budak mereka. Sebagai warga negara, mereka harus patuh, taat, dan setia kepada negara. Mereka harus berlatih militer setiap hari untuk mempersiapkan peperangan. Berbeda dengan wanita, wanita di Sparta mendapatkan hak atas properti, yaitu berupa tanah. Tugas mereka hanyalah melahirkan dan merawat bayi mereka sehingga menjadi anak yang kuat dan sehat. Yang kedua yaitu kewarganegaraan di Athena. Aristoteles mengemukakan bahwa warga Yunani yang ingin memiliki status warga negara merupakan suatu hal yang wajar.
dikarenakan pada waktu itu pemerintahan di Yunani berbentuk tirani yang mana sangat mengekang rakyat. Oleh karena itu, masyarakat Yunani sangat menginginkan akan adanya kebebasan, adanya persamaan di depan hukum. Oleh karena itu lahirlah sebuah pemerintahan baru yang disebut dengan pemerintahan demokrasi, yang merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan adanya pemerintahan tersebut, bangsa Yunani berani menggulingkan pemerintahan yang lama dan mengganti dengan pemerintahan yang baru. Namun, perlu diketahui bahwa pemerataan status warga negara pada waktu itu tidaklah meluas, karena hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan status kewarganegaraan. Sedangkan untuk wanita, anak-anak, budak, dan imigran tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan status tersebut. Nah, sekarang materi yang terakhir, yaitu materi mengenai konsep kewarganegaraan di Romawi. Romawi masih membawa ide-ide konsep kewarganegaraan dari Yunani. Akan tetapi, konsep kewarganegaraan di Romawi lebih kompleks. Perbedaan kewarganegaraan di Yunani dan Romawi terlihat pada perlakuan para budak. Di antaranya, jika di Yunani, budak diperlakukan dengan tidak adil dan semena-mena serta tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Di Romawi, mereka lebih bermurah hati, yaitu budak diberi kesempatan untuk memiliki status kewarganegaraan yang kedua. Yang dimaksudkan dengan status kewarganegaraan yang kedua, yaitu mereka tetap memiliki perlindungan atas hukum, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam politik secara langsung. Selain itu, perbedaan antara Yunani dan Romawi terlihat juga dengan jika di Yunani, seseorang warga negara harus patuh, taat, setia kepada negara. Mereka harus meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan negara. Berbeda dengan di Romawi, warga negara selain menjunjung tinggi kepentingan negara, mereka juga mendapatkan hak untuk melakukan kepentingan pribadi, diantaranya melakukan perdagangan dan mendapatkan hak atas properti seperti tanah, kebun, ladang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu masalah kelas sosial dalam kewarganegaraan Romawi. Penyimpangan lebih jauh mengenai konsep kewarganegaraan Yunani diperlihatkan dengan pemerintahan Romawi mengadu kepentingan antara bangsawan kelas atas dan pekerja kelas bawah. Tentu saja hal tersebut mengadu martabat antara bangsawan kelas atas dan pekerja kelas bawah. Dengan adanya ketidakpuasan dari pekerja kelas bawah, maka mereka mengancam akan mendirikan kota yang akan menyaingi di Roma. Dan melalui hal tersebut, akhirnya sekitar 494 sebelum Masehi, mereka melakukan negosiasi dan mendapatkan hak untuk mewakili suaranya dalam pemerintahan. Dengan adanya kelas sosial tersebut, maka pengertian kewarganegaraan berbeda. Jika ia berasal dari kelas atas, maka ia merupakan warga negara aktif yang ikut turut serta dalam pengambilan keputusan publik. Sebaliknya, jika ia berasal dari kelas bawah, maka kewarganegaraannya hanya merupakan sebuah penghormatan atas hak pribadinya. Selanjutnya yaitu hubungan warga negara dalam hukum. Di sini, warga negara diartikan sebagai seseorang yang bebas melakukan apapun sesuai dengan hukum. Mereka bebas untuk meminta dan mengharapkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, mereka berhak untuk menuntut dan digugat. Berdasarkan hal tersebut, maka kewarganegaraan juga diartikan sebagai keanggotaan dari suatu komunitas hukum bersama atau hukum umum. Kemudian, hukum terus berkembang sebagai subjek di bawah pemerintahan Roma, yang mana bangsa Romawi mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang disebut sebagai ilmu jurisprudensi, yang mana hukum tersebut berfungsi untuk melindungi kepentingan warga negara. Sampai di sini dulu materi yang saya review. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.